Baik, kita mulai Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat mahdhara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di kajian rutin bulanan Ummahat Mahdhara yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tarajum Sayyidat Baitin Nubuwah, biografi para istri Nabi dan juga putri-putri Nabi, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini insyaallah pembahasan kita adalah tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan insyaallah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan insyaallah juga banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan. Dan memang agak berbeda berkaitan dengan Bunda Aisyah dibandingkan dengan Ummahatul Mukminin yang lain, dan yang paling mencolok adalah Bunda Aisyah adalah satu-satunya Ummul Mukminin yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikahi masih dalam keadaan gadis. Sedangkan Ummul Mukminin yang lain semuanya adalah wanita-wanita yang statusnya sudah pernah menikah, atau kata lain adalah para janda. Nah, sehingga inilah yang menjadi satu keistimewaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dibanding dengan istri-istri Nabi yang lain. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Bunda Aisyah, ya, maka di awal perlu kita kenali terlebih dahulu berkaitan dengan status keluarga beliau, ya, di mana beliau adalah putri dari sahabat tercinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan di satu momen ketika sahabat mulia Amr bin As yang beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sahabat mulia Amr bin As dengan sangat baik. Bahkan sampai beliau merasa dirinya adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, sehingga di satu momen beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati pertanyaan yang demikian, maka Nabi mengatakan, Aisyah, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian Amr bin As mengatakan, dari golongan laki-laki wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan Abuha. Ya, Nabi mengatakan Abuha, yang paling dicintai adalah ayahnya. Nah, maka inilah istimewanya keluarga Abu Bakar. Aisyah menjadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi, dan ayahnya menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Dan yang perlu kita ketahui dari keluarga Abu Bakar, yang menjadi keistimewaan keluarga Abu Bakar, keluarga ini 4 generasi adalah sahabat, karena ayah dan ibu Abu Bakar itu sahabat, walaupun untuk sang ayah masuk Islamnya agak belakangan. Kemudian Abu Bakar dan istrinya, ya, Ummu Ruman, juga masuk Islam sejak awal. Kemudian putra-putrinya, ya, juga menjadi para sahabat, dan bahkan cucunya, ya, menjadi para sahabat. Nah, sehingga inilah keistimewaan keluarga Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga sahabat yang lain. Terkait dengan istri Abu Bakar, berapa jumlah istri Abu Bakar dan berapa jumlah anaknya? Jumlah istri Abu Bakar walaupun tidak di satu waktu yang sama,
secara keseluruhan ada 4. Ya, istrinya ada 4. Dan anak Abu Bakar secara keseluruhan ada 6. Nah, adapun istri yang sejak awal masuk Islam adalah Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman ini beliau dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama adalah Abdurrahman dan yang kedua adalah Bunda Aisyah. Nah, untuk Bunda Aisyah bahkan lahir di masa kenabian. Adapun Abdurrahman ini beliau sempat lama menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di perang Badar pun masih berada di barisan musuh, walaupun nantinya akan masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Kemudian dari istri yang lain diberikan 2 orang anak juga, ada Asma dan ada Abdullah. Jadi Asma dengan Aisyah itu satu bapak beda ibu. Adapun Abdullah dan Asma sudah Islam sejak awal dan bahkan yang membantu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar adalah Asma dan Abdullah ini. Namun ibu dari Asma dia adalah wanita yang masih musyrik, maka yang menjadi sebab turunnya ayat di surat Al-Mumtahanah, ya, di surat Al-Mumtahanah tentang interaksi orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik adalah berkaitan dengan ibunda Asma, di mana Asma bertanya kepada Nabi, apakah boleh tetap berbuat baik kepada sang ibu walaupun ibunya adalah seorang wanita yang musyrik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batasan kapan orang beriman itu masih diperbolehkan berbuat baik kepada orang musyrik dan kapan orang beriman itu harus memusuhi orang musyrik. Nah, adapun istri yang ketiga adalah Asma binti Umais. Pernah dengar nama ini? Ya, Asma binti Umais adalah mantan istrinya Ja'far. Dan ketika Ja'far gugur di perang Mu'tah, maka Asma menjadi janda dan kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Dari pernikahan Abu Bakar dan Asma binti Umais lahir anak yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, yang nanti ketika Abu Bakar meninggal, Asma dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya untuk Muhammad bin Abi Bakar diasuh oleh Ali bin Abi Thalib dan termasuk yang kemudian nanti diangkat oleh Ali menjadi gubernur di Mesir di masa kekhilafahan beliau. Walaupun ketika terjadi konflik dengan Muawiyah, akhirnya Muhammad bin Abi Bakar ini meninggal, ya, terbunuh di perjalanan saat itu. Kemudian istri yang keempat, ya, seorang wanita yang darinya Abu Bakar dikaruniai seorang anak, yang ketika Abu Bakar meninggal, anak itu masih dalam kandungan. Namun Abu Bakar mengatakan kepada Asma bahwasanya saudara yang ada di dalam kandungan itu adalah seorang perempuan. Jadi nanti kalau beliau meninggal, siapkan warisannya untuk anak perempuan, dan ternyata benar. Ya, ketika nanti sang istri itu melahirkan, anaknya adalah perempuan. Ya, namun Abu Bakar sudah wafat sebelum lahirnya anak tersebut. Jadi Abu Bakar memiliki 4 orang istri, dan dari 4 orang istri itu punya 6 orang anak. Ya, dan yang menjadi keistimewaan di antara 4 orang istri itu adalah Ummu Ruman, yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat bidadari yang ada di dunia, maka lihatlah Ummu Ruman, yang ketika itu sudah wafat, yang Nabi SAW bahkan ikut yang mengantarkan jenazahnya. Nah, sehingga Bunda Aisyah ini adalah, ya, putri dari Abu Bakar dan Ummu Ruman. Berbeda dengan Asma. Kalau Asma dari ibu yang lain yang secara status keislaman masih musyrik. Ya, walaupun jelas yang mendidik adalah Abu Bakar, tapi ada pengaruh dari sang ibu, ya, terhadap pendidikan anaknya. Maka inilah yang membedakan, ya, bahkan Bunda Aisyah dengan saudarinya, yaitu Asma. Dahulu
di awal ketika kita membahas tentang konsep mahdhara, ya di mana kita ingin menghadirkan pemuda itu sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadits Nabi, ya maka di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahu ladzi khalaqakum min dha'af thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ya, surat Ar-Rum ayat 54. Dahulu kita menerangkan dari ayat ini, kalau kita ambil menjadi fase kehidupan manusia, maka kesimpulannya ada berapa fase? Ada berapa fase ummahat? Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dari keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Ada berapa fase? Nah, umumnya dikatakan 3, tapi di Mahdhara kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan ada 5 fase. Kenapa? Karena kata lemah yang digunakan dalam ayat ini adalah menggunakan bentuk nakira, dan kalau ada pengulangan kata yang semuanya itu nakira, berarti masing-masing berbeda. Nah, sehingga ada fase lemah, kemudian fase lemah, fase kuat, kemudian fase lemah kembali, yang itu nanti ditandai dengan ya adanya uban. Nah, fase lemah yang pertama adalah ketika manusia itu masih di dalam kandungan. Ya, kenapa? Karena dia butuh manusia yang lain ya untuk bertahan hidup, yang dalam hal ini adalah ibunya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ya ketika dia dilahirkan sampai sebelum fase mumayyiz. Ya, sampai sebelum fase mumayyiz, itu fase lemah. Kemudian fase kuat yang pertama adalah fase mumayyiz sampai sebelum balik, itu fase kekuatan yang pertama. Tapi antar fase-fase itu harus disiapkan untuk menuju fase berikutnya. Ya, ketika anak itu kuat di fase mumayyiz, maka sebelum mumayyiz sudah harus disiapkan. Jadi jangan nyiapinnya itu pas sudah mumayyiz, itu telat. Ya, berarti sebelum mumayyiz sudah harus disiapkan agar nanti ketika mumayyiz dia sudah siap ya untuk masuk fase kekuatan yang pertama. Nah, kekuatan yang ada di fase mumayyiz itu adalah kekuatan yang tanpa disertai kematangan. Nah, adapun fase balik adalah fase kekuatan yang disertai dengan kematangan. Nah, berarti konsep pendidikan berdasarkan Al-Quran adalah menyiapkan generasi ketika usianya balik maka dia matang. Ya, matang dalam banyak hal, karena Allah menggunakan bentuk nakiro, tidak satu hal saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan kematangan itu harus ada ketika generasi itu masuk di usia mumayyiz, di usia balik. Nah, kapan berakhirnya? Ya, kapan berakhirnya? Ya nanti, ya ketika masuk ke kelemahan yang terakhir, yaitu ketika sudah butuh orang lain. Kan ada orang yang masih segar kemudian meninggal, berarti masuk fase yang kelima tidak dia? Ya, karena dia tidak mengalami fase lemah di mana membutuhkan orang lain. Tapi kalau kemudian sakit-sakitan, nggak bisa jalan, ya makan butuh orang lain, ke kamar mandi butuh orang lain, nah itu fase kelemahan yang terakhir. Nah, kira-kira ummahat milih mana? Kan ini fase keempat semua kan? Kalau sudah disertai kematangan, kalau belum ya berarti fase ketiga.
Ya sudah kuat tapi belum matang. Ya, tapi kalau kemudian sudah disertai kematangan berarti fase yang keempat. Nah, kira-kira mengalami fase yang kelima atau tidak? Ya, tergantung pilihan masing-masing. Ya, paling enak itu biar tidak merepotkan orang lain. Ya, biar tidak merepotkan orang lain. Baik. Kemudian kalau kita kaitkan ya dahulu dengan surat An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai usia mereka cukup untuk menikah. Kapan usia cukup untuk menikah? Balik. Kenapa Allah tidak gunakan sampai usia mereka balik? Misalkan hatta idza balaghu al-hulum, kan ada di Al-Qur'an sampai mereka ya berusia mimpi. Berarti mimpi itu kan masuk ke fase balik. Tapi kenapa yang Allah gunakan adalah balaghun nikah, sampai usia mereka cukup untuk menikah. Seolah Allah ingin menyampaikan kepada kita kalau proses pendidikannya benar, berarti ketika usia balik itu siap untuk menikah. Bukan harus menikah, tapi siap untuk menikah. Nah, sehingga inilah yang menjadi konsep yang harus kita hadirkan hari ini. Nah, ketika kita mencari contoh yang demikian dari para sahabat, ya dahulu kita contohkan untuk yang laki-laki siapa? Jadi kita nyari gambaran dari para sahabat adalah yang lahir di masa kenabian. Jadi lahirnya itu ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang Nabi, dan kita di fase awal, tapi fase yang kedua, fase perbaikan keluarga, fase perbaikan masyarakat. Artinya apa? Orang tuanya itu sudah dididik Nabi di awal-awal fase Islam. Nah, lahir di fase itu. Kemudian ketika Nabi wafat, usianya sudah balik. Nah, sosok itulah yang bisa kita ambil sebagai acuan di dalam menghadirkan pendidikan Islam. Nah, kalau yang laki-laki adalah Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid di fase awal dakwah Nabi, ayahnya Zaid bin Haritha dan ibunya Ummu Aiman sudah masuk Islam, kemudian mendapatkan pendidikan yang maksimal dari Nabi. Kemudian ketika Ummu Aiman dicerai oleh sang suami gara-gara keimanannya, kemudian Nabi menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Haritha, dan dari pernikahan itu lahir Usama bin Zaid. Kemudian terus dikawal oleh Nabi, dan nanti ketika Nabi wafat, ya usia Usama ya sekitar 17 tahun, dan saat itu sudah menjadi panglima besar yang Nabi angkat untuk memimpin pasukan yang isinya adalah para sahabat senior. Ya, termasuk di dalamnya Abu Bakar dan Umar. Walaupun nanti ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, terpaksa Umar harus ikut ya dalam pasukan itu. Tapi Abu Bakar secara khusus meminta kepada Zaid sebagai panglima perang agar Umar diizinkan untuk ya tetap berada di Madinah. Nah, adapun perempuan, maka yang jadi ajuannya adalah Bunda Aisyah. Ya, Bunda Aisyah. Nah, kenapa demikian? Tadi dari sang ibu ya, Ummu Ruman yang sudah masuk Islam sejak awal. Kemudian Abu Bakar masuk Islam sejak awal. Dan Bunda Aisyah itu lahir antara tahun keempat atau kelima kenabian. Ya, tahun keempat atau kelima kenabian. Dan itu usia yang cukup untuk kedua orang tuanya mendapatkan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau kita lihat ya nanti pernikahan Nabi dengan Bunda Aisyah, ya dengan Bunda Aisyah. Karena kenapa harus Nabi yang menikahi Bunda Aisyah ini? Ya karena memang harus ada sesuatu yang dalam tanda kutip mencolok bagi kita agar kita mendapatkan
tadi clue dari yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi berikan. Kalau Zaid kan Usama bin Zaid kan jelas Nabi mengatakan yang jadi panglima perang adalah Usama bin Zaid. Itu sesuatu yang sangat mencolok. Di saat banyak panglima perang yang lain yang lebih senior, berarti ada sesuatu dengan Usama bin Zaid. Nah, tapi untuk Bunda Aisyah yang paling mencolok adalah seorang gadis yang bahkan dinikahi oleh Nabi sebelum usia balik, yang baru berumah tangga dengan Nabi ketika usianya balik. Dan berbeda dengan para istri Nabi yang lain yang kesemuanya statusnya adalah janda. Ya, statusnya adalah janda. Nah, di pembahasan yang bulan lalu berkaitan dengan Bunda Saudah bintu Zam'ah, ketika Bunda Khadijah wafat, maka sahabiat Khawlah bintu Hakim datang kepada Nabi kemudian menawarkan apakah Nabi ingin menikah lagi. Ya, maka diberikan tawaran apakah mau dengan janda atau dengan gadis. Ya, dan kemudian Nabi bertanya, kalau janda siapa? Kalau gadis siapa? Dikatakan kalau janda adalah Saudah dan kalau gadis adalah Aisyah. Nah, sehingga untuk Aisyah ini siapa yang memilihkan? Siapa yang memilihkan? Yang memilihkan adalah Allah. Walaupun kebetulan sama dengan ijtihad sahabiyat ini. Ya, kenapa kemudian kita katakan yang memilihkan adalah Allah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi 3 kali didatangi oleh Jibril yang membawa gambaran seorang perempuan yang nanti akan menjadi istri Nabi. Dan ketika Nabi membuka gambar itu, maka yang ada adalah gambar Aisyah. Ya, yang ada adalah gambar Aisyah, dan Nabi mendapatkan mimpi itu sampai 3 kali. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan untuk Nabi berkaitan dengan Bunda Aisyah ini. Berbeda dengan Saudah. Ya, tidak ada keterangan yang demikian. Jadi walaupun awalnya sama-sama ditawari oleh Khawlah bintu Hakim, tapi untuk Saudah selesai di situ. Tapi untuk Bunda Aisyah ternyata sebelumnya memang Nabi sudah bermimpi. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak sampaikan? Ya, karena kalau Nabi kemudian menyampaikan yang demikian, kok rasanya itu kayak menyampaikan berkaitan dengan urusan pribadi. Dan banyak hal yang demikian itu disimpan oleh Nabi. Sama nanti ketika Allah itu mengabarkan Zainab binti Jahash itu nanti akan dinikahkan dengan Nabi, tapi kan Nabi nggak pernah menyinggung itu. Bahkan mengikuti proses bagaimana rumah tangga antara Zaid bin Harithah dengan Zainab itu kemudian sampai benar-benar selesai. Ya, artinya banyak hal yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi. Ya, tapi Nabi ya sebagai manusia biasa juga ya tetap menjaga yang demikian. Nah, tapi ini hebatnya sahabiat bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan Nabi. Ya, bukan berarti ummahat itu bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan suami, enggak, bukan. Ini kita bicara Nabi. Ya, kita bicara Nabi. Nah, artinya ya Khawlah bintu Hakim adalah sahabiat yang sangat cerdas, yang bisa mengukur apa sih yang menjadi kebutuhan Nabi. Ya, adapun kalau Saudah secara kebutuhan kan Nabi butuh tadi ya teman untuk berdiskusi, karena secara usia dia lebih dewasa ya dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Dan kebutuhan Nabi agar anak-anak beliau yang belum menikah itu tetap punya sosok ibu yang bisa mengawal mereka. Tapi untuk jangka panjang tentang nasib Islam itu kan membutuhkan sosok yang muda dan cerdas, dan itu yang ditangkap oleh Khawlah sehingga memilih Aisyah untuk ditawarkan kepada Nabi. Nah, wallahu a'lam, apakah Nabi itu menjelaskan kepada para sahabat dan sahabiyat tentang kebutuhan Islam sehingga akhirnya Khawlah ini kemudian berpikir, atau tanpa Nabi terangkan Khawlah itu kemudian bisa berpikir sendiri? Wallahu a'lam.
Tapi intinya apa yang menjadi kebutuhan Nabi dan Islam itu ditangkap oleh Khawlah. Nah, sehingga ketika akhirnya ditawarkan kepada Nabi, ya Bunda Aisyah, maka Nabi mengutus Khawlah untuk mendatangi Abu Bakar. Ya, dan kemudian Khawlah bertemu dengan Ummu Ruman, dan Khawlah mengatakan, ya kebahagiaan apa yang kemudian Allah datangkan, ya sehingga sampai Nabi itu melamar ya putri kalian untuk dijadikan sebagai istrinya. Ya, maka Ummu Ruman ketika mendapat kabar yang demikian, ya beliau sangat senang, namun tetap keputusan nanti ada pada Abu Bakar. Maka kata Ummu Ruman, tunggulah Abu Bakar, sebentar lagi dia datang. Dan ketika Abu Bakar datang, kemudian ya Khawlah menyampaikan keinginan Nabi. Maka apa kata Abu Bakar? Bukankah beliau adalah saudaraku? Ya, karena Nabi SAW mempersaudarakan dirinya dengan Abu Bakar. Jadi persaudaraan di antara para sahabat itu bukan hanya di fase Madaniyah, bahkan di fase Makkiyah itu beberapa orang sahabat dipersaudarakan oleh Nabi, termasuk Nabi yang mempersaudarakan dirinya dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar merasa apakah boleh Nabi menikah dengan Aisyah padahal Nabi adalah saudaranya. Maka akhirnya Khawlah bertanya kepada Nabi, dan dijawab oleh Nabi bahwasanya Abu Bakar adalah saudara dalam iman, ya maka beda statusnya dengan saudara kandung, ya maka tidak ada masalah Nabi menikahi Aisyah. Nah, kemudian ketika Abu Bakar mendapatkan penjelasan bahwasanya tidak mengapa yang demikian, kira-kira Abu Bakar senang atau nggak senang? Senang. Sehingga akhirnya kemudian Abu Bakar pergi ke rumah Mut'im bin Adi. Tahu Mut'im bin Adi? Ya, kalau kita mengkaji sirah nabawiyah yang memberikan jaminan keamanan setelah Nabi kembali dari Taif itu adalah Mut'im bin Adi. Dia masih kafir. Ya, dia masih kafir. Dan kalau kita lihat jalur nasabnya, Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Kebayang nggak sampai situ? Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Kalau Nabi siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, sehingga masih ada kedekatan dengan Nabi. Nah, Mut'im bin Adi itu pernah melamar Aisyah untuk siapa? Untuk anaknya yang bernama Jubair bin Mut'im. Yang Jubair bin Mut'im ini nanti jadi sahabat. Ya, Jubair bin Mut'im ini jadi sahabat. Nah, sehingga Abu Bakar kemudian mendatangi Mut'im bin Adi dan juga istrinya, kemudian menanyakan perihal lamaran tersebut. Maka kata istri Mut'im bin Adi, ya kami tidak mau anak kami itu menjadi sobiah, ya karena mereka menganggap orang-orang yang masuk Islam itu sebagai sobiah. Ya, namun Abu Bakar tetap ya tidak menghiraukan wanita tersebut karena keputusan ada di Mut'im bin Adi. Dan oleh Mut'im kemudian dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh istrinya, tidak mau menikahkan anaknya dengan putri Abu Bakar, khawatir nanti akan jadi Islam. Ya, maka akhirnya dia cabut lamarannya, dan ketika itu kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Khawlah agar Nabi datang kepada beliau, dan akhirnya dinikahkan oleh Abu Bakar kepada Nabi SAW. Nah, artinya yang ingin menikahi Aisyah di awal sudah ada. Bukan Nabi adalah orang pertama yang melamar Aisyah. Ya, sudah dilamar oleh orang lain. Jadi kalau kemudian dikatakan yang demikian adalah hal yang baru pertama ada, enggak. Dan bahkan kalau dilihat di masa-masa sebelumnya, yang demikian sudah biasa. Ya, yang demikian sudah biasa.
Jadi ya betapa sulitnya jadi laki-laki zaman itu. Karena saingannya itu bukan yang sebaya saja, bahkan saingannya itu orang-orang tua. Dan para gadis itu melihat itu bukan hanya tampilan fisik, tapi melihat kewibawaan, kebijaksanaan, bahkan ya terkadang biasa mereka memilih laki-laki yang secara usia itu jauh dari mereka. Nggak ada masalah. Ya, kalau kemudian hari ini kok ada kakek-kakek yang datang kemudian ingin meminang seorang gadis, itu Datuk Maringgi. Ya, jadi seolah-olah menjadi satu aib tersendiri, kan harusnya kan nggak masalah kan? Ya, seharusnya nggak masalah. Ala kulli hal, ya ala kulli hal demikian. Nah, berarti di usia berapa Bunda Aisyah itu dinikahi oleh Nabi? Di usia 6 tahun. Kira-kira sudah mumayyiz atau belum? Sudah mumayyiz atau belum? Ya minimal sudah mumayyiz harusnya. Kan mumayyiz itu antara 6 atau 7, tergantung. Tapi biasanya paling lambatnya ya 7. Makanya Nabi memerintahkan anak itu ya untuk sholat itu kan di usia 7 tahun. Ya tapi bisa lebih cepat juga. Ya makanya kenapa pendidikan itu kita mulai di usia 5 tahun. Minimal di situ persiapan agar nanti 6 itu sudah minimal masuk mumayyiz atau paling lambat ya 7 lah gitu. Nah begitu. Nah kalau sebelumnya masih fase lemah, sudah itu dengan orang tuanya saja, nggak usah disibukkan dengan ya belajar secara khusus ya. Walaupun ketika bermain juga bermain yang mengandung unsur pelajaran. Tapi kalau kemudian dikatakan belajar ya tidak juga, ya tidak juga. Nah seandainya Bunda Aisyah itu di usia 6 tahun itu sudah masuk di usia mumayyiz, berarti sudah kuat kan? Sudah bisa berpikir dalam artian ya sudah bisa berpikir walaupun belum matang. Kapan matangnya? Ya ketika balik. Ya ketika balik, nggak harus 9 kan? Ya karena beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah sehingga kalau kita belajar fikih, usia minimal perempuan dikatakan balik ya ketika melihat darah di usia ya misalkan ini 9-nya pakai syamsiah atau qamariyah. Pakai qamariyah ya pakai hitungan bulan. Kalau ada perempuan misalkan pakai kalender hijriah 9 tahun kurang 1 hari kok melihat darah, itu haid atau bukan? Haid atau bukan? Hah? Ya itu nanti ada aturan yang demikian. Tapi minimal ada potensi nggak dari yang keluar itu adalah haid. Kalau kurangnya 5 hari, berarti belum 9 dong. Iya, ya jadi dalam mazhab Syafi'i ini beda aturan ya masing-masing mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i 9 tahun takribiyah. Takribiyah itu ya takrib pendekatan, bukan pas 9 tahun. Nah sehingga takribiyah itu ya adalah jumlah minimal haid plus minimal suci. Kalau minimal haid berapa? Berapa hari? 1 hari 24 jam. Ya kalau terputus-putus. Kemudian minimal suci 15. Nah sehingga 15 tambah 1 16. Ya berarti rentang waktu itu ketika sudah keluar darah walaupun belum 9 tahun itu sudah berpotensi darah yang keluar adalah haid. Enggak, 9 tahun takribiyah ditambah 16 tadi, mundur sedikit.
Iya. Baik. Nah, apa sih bedanya? Ya, bedanya kekuatan di usia mumayyiz dengan balik. Kalau mumayyiz tadi belum disertai kematangan, kalau balik sudah disertai kematangan. Nah, kematangan fisik itu kan ditandai dengan haid untuk perempuan. Artinya dia sudah bisa menghasilkan sel telur. Artinya kalau menikah itu sudah bisa punya anak. Dan buah dikatakan matang itu kalau dari biji buah tersebut, ini bukan buah rekayasa ya. Kalau hari ini ya nggak bisa. Ya dari buah kalau ditanam tumbuh itu karena memang ada rekayasa. Tapi dulu ya waktu buah itu masih benar. Nah, asal bijinya ditanam kok tumbuh, berarti dia matang. Jadi matang itu bukan pakai warna. Matang itu bukan pakai rasa. Yang matang itu bukan pakai ukuran. Kapan semangka itu matang? Kalau ukurannya besar, belum tentu. Ya kalau warnanya merah, ya nggak harus juga. Kan ada semangka kuning juga. Ya atau kalau rasanya manis ya nggak harus juga. Kan ada mangga yang sudah matang tapi nggak manis-manis. Nah maka ukuran kematangan itu kalau dari biji buah tersebut ditanam kok menumbuhkan pohon yang sama, nah itu matang. Sama seperti manusia yang matang bisa menghasilkan manusia yang lain. Baik, itu kan hanya fisik. Kalau fisik mah gampang, nggak usah diajari juga matang sendiri. Tapi yang jadi masalah itu hal-hal yang lain di luar fisik itu. Yang mentalnya, keilmuannya, keimanannya, dan hal-hal yang lain itu yang perlu disiapkan. Baik, kira-kira lebih baik mana? Menikahkan anak ketika sudah balik atau menikahkan sebelum balik? Hah? Nah, Bunda Aisyah ini kan dinikahkan sebelum balik. Sehingga ketika dinikahkan sebelum balik, beliau sudah merasa statusnya adalah istri Nabi. Nah, sehingga beliau akan menyiapkan dirinya ketika nanti balik itu sudah siap berumah tangga. Sudah di fase kuat loh, mumayyiz loh, sudah bisa berpikir. Tapi belum matang saja secara fisik dan yang lain-lain. Tapi untuk proses pematangan itu akan lebih cepat kalau nikahnya sebelum balik. Ya sehingga akan berpikir kan. Ya sama misalkan ya dalam hal apapun. Ketika akan dikasih tahu sebulan lagi ujian misalkan. Ya dia akan mempersiapkan dirinya untuk siap ketika sebulan lagi itu untuk menjalani ujian. Dibandingkan ketika sudah waktunya ujian, nah ujian, lah itu gelagapan. Sama kayak tiba-tiba dinikahkan oleh orang tuanya, langsung ikut suaminya. Nah karena suaminya belum punya rumah, tinggal di rumah mertua, sudah wassalam. Nah ini anak perempuan nggak bisa apa-apa kan gitu. Nah karena nggak pernah mempersiapkan diri. Nah walaupun seandainya mempersiapkan diri pun beda rasanya ketika sudah menikah dengan belum menikah. Nah cuman nggak tahu hari ini belum ada ya konsep yang demikian. Dinikahkan dulu sebelum balik. Nah itu masa percepatan untuk bisa segera dewasa. Kan fisik kita itu dikontrol oleh pikiran kita. Kalau dia berpikir jadi dewasa, ya dia akan cepat dewasa. Kalau berpikir anak-anak ya selamanya juga akan anak-anak. Nah makanya di surat An-Nisa ayat yang ke-6 tadi itu, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka jika kalian merasa ya mereka sudah dewasa, kembalikan harta mereka. Dan Allah gunakan kata fa. Artinya masa kedewasaan tadi itu dengan balik itu jedanya nggak lama. Balik dewasa. Baik. Nah, Bunda Aisyah masuk semua di kriteria itu. Ya masuk di kriteria itu. Nah, kemudian ketika sudah berumah tangga dengan Nabi, ya dan ketika itu istri Nabi baru 2, Saudah dengan beliau, maka di awal-awal kehidupan Nabi di Madinah, ya antara 2 orang itu. Makanya ketika kemarin kita bahas Saudah, ya itu kan sudah terjadi bercanda dengan 2 orang istrinya.
Ya, dimana ketika Saudah tidak mau makan itu kan ditolet oleh Aisyah, dan ketika Saudah hanya diam kata Nabi tolet balik gitu ya. Nah itu bercandanya hanya berdua, belum ada istri-istri yang lain. Nah baru kemudian nanti ketika ya Nabi menikah dengan istri-istri yang berikutnya, nah di situ lihat ya untuk Aisyah, beliau ini kan yang paling muda tapi menjadi pimpinan ya untuk para istri Nabi yang lain. Kan nanti ada dua kubu kan, ya kubu Aisyah dengan kubu Ummu Salamah. Makanya Ummu Salamah itu agak lantang kalau kaitannya dengan Aisyah, karena sama-sama pemimpin. Nah, salah satu yang disuarakan oleh Ummu Salamah yang menyuarakan suara para istri Nabi yang lain, karena sahabat itu kalau ngasih hadiah kepada Nabi, mereka biasanya menunggu giliran Nabi di rumah Aisyah. Jadi kalau di rumah istri Nabi yang lain itu jarang, karena mereka ingin ngasih hadiah itu di saat Nabi itu bahagianya maksimal. Kan tadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Ya walaupun Nabi berlaku adil ya terhadap semua, tapi urusan hati kan nggak bisa diatur. Ya urusan hati. Nah sehingga sahabat tahu ya bahwasanya yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Nah sehingga nanti ketika Nabi di rumah Aisyah dikasih hadiah, ya otomatis kan ya yang menikmati itu siapa? Ya Aisyah. Nah para istri Nabi yang lain itu protes, yang nanti disuarakan oleh Ummu Salamah. Ya mbok kalau ngasih hadiah itu gak usah pilih-pilih. Ya kalau memang yang dikasih hadiah Nabi ya sudah ngasih aja, dimanapun Nabi bersama istrinya sudah kasih, nggak usah nunggu giliran Aisyah. Dan yang meriwayatkan yang demikian siapa? Ya Aisyah sendiri yang meriwayatkan riwayat itu. Ya karena merasa yang diprotes. Nah, kemudian tahu kasus madu. Dalangnya siapa? Ya kasus madu. Nah, di Bukhari Muslim itu nanti ada dua riwayat. Riwayat pertama, Nabi itu minum madunya di rumah Zainab binti Jahash. Riwayat kedua mengatakan bahkan Hafsah yang ngasih madu. Ketika Hafsah dapat hadiah, nah diberikan kepada Nabi. Nah namun kalau kita lihat nuansanya, kok kayaknya bisa jadi dua-duanya iya, tapi yang menjadi pemicu utama adalah Zainab binti Jahash. Ya makanya Aisyah itu kan mengatakan nanti kalau riwayat bahwasanya yang menjadi tempat Nabi minum madu adalah Zainab binti Jahash, itu nanti Aisyah mengatakan kepada Hafsah, nanti kalau Nabi datang katakan pada Nabi bahwasanya kamu mencium bau maghfir. Ya kemudian ketika nanti kepada Saudah juga sama. Saudah itu secara usia jauh lebih senior, tapi bisa diatur oleh Aisyah. Bahkan ya Saudah pun menuruti apa yang menjadi keinginan Aisyah. Ya dan nanti kalau riwayat yang mengatakan itu adalah Hafsah, bahkan Nabi mengatakan kepada Sofia, ya nanti kalau kemudian Nabi datang kepadamu katakan mencium bau maghfir. Dan akhirnya gara-gara yang demikian, akhirnya Nabi ya tidak mau minum madu lagi. Nah sehingga turun ayat. Ya awal surat At-Tahrim. Ya lima tuharimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwaj. Nah dalangnya Aisyah. Kemudian riwayat madu yang lain adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah sebelum kasus Maria Al-Qibtiyah itu ada seorang wanita, ya seorang wanita yang digadang-gadang oleh Aisyah ini bakal dinikahi oleh Nabi. Jadi pandangan Aisyah itu sangat tajam. Dan ternyata benar. Nanti sudah akad dengan Nabi,
Tapi Aisyah itu sanggup mempengaruhi para istri Nabi yang lain. Ya, untuk mengatakan kepada wanita itu, nanti kalau Nabi datang kepadamu, kamu baca auzubillah deh. Itu sebagai penghormatan kepada Nabi. Dan itu istri Nabi yang lain itu mengatakan itu. Kan akhirnya wanita itu, wah ini kan informasi langsung dari A1 gitu ya. Nah akhirnya ketika nanti Nabi datang ke wanita itu kemudian tadi membaca isti'adzah, ya, membaca isti'adzah. Dan seolah Nabi itu kan kayak setan yang sampai perempuan itu baca isti'adzah. Nah akhirnya Nabi kemudian mengatakan kepada wanita itu, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Sudah, akhirnya Nabi tidak jadi membina rumah tangga dengan wanita itu. Nah akhirnya ketika pulang, si gadis itu mengatakan kepada ayahnya, kalau dia nggak bermaksud untuk tidak mau dengan Nabi, itu diajari para istri Nabi yang lain. Nah akhirnya sang ayah itu datang kepada Nabi melobi, kalau anaknya itu hanya korban dari konspirasi yang dibuat oleh para istri Nabi, ya, yang pimpinannya adalah Aisyah. Nah kemudian ya sudah, Nabi hanya tersenyum dan Nabi tidak merujuk wanita itu. Nabi hanya mengatakan, haula'i sawahibu Yusuf, inna kaidahunna 'adzim. Ya, mereka itu adalah para saudari perempuannya Yusuf. Bisa maksudnya adalah surat Yusuf. Kan inna kaidahunna 'adzim, sesungguhnya tipu daya mereka itu besar, maka jangan ikuti tipu daya itu. Nah itu sudah memakan korban. Nah kemudian nanti ketika Nabi dapat hadiah dari Muqawqis, ya, seorang wanita yang cantik, yaitu Maria, itu sudah merasa Aisyah ini bakal dijadikan Nabi istri. Kalau nggak jadi itu ya budak. Dan benar. Nah kemudian satu kasus ketika Hafsah itu sakit, kan pulang ke rumah orang tuanya. Nah, jadi rumahnya kosong, maka digunakan oleh Nabi untuk bertemu dengan Maria Al-Qibtiyah. Dan ketika kemudian Hafsah pulang, mendapati ada Maria di rumahnya. Nah maka Hafsah mengatakan, apakah di rumahku wahai Nabi? Nah Nabi saking merasa bersalahnya, ya karena memang itu rumahnya Hafsah, ya tapi kan kosong kan gitu. Nah sehingga Nabi kemudian berjanji untuk tidak mendatangi Maria lagi, tapi Hafsah harus menjaga rahasia. Nah kira-kira oleh Hafsah dibuka nggak? Kemana bukanya? Ke Aisyah. Dan ketika sudah dibuka ke Aisyah, ya pasti akan terbuka kepada istri-istri Nabi yang lain. Nah sampai kemudian Nabi itu merasa kesal terhadap yang demikian, ya sampai nanti para istri Nabi itu diila, ya, untuk tidak didekati sampai 1 bulan. Dan terdengar kabar, ya, kalau Nabi menceraikan para istrinya. Ya sampai kemudian dihibur oleh Abu Bakar, dihibur oleh Umar, yang sampai Umar itu kan kemudian menceritakan tentang kondisi istrinya yang menjadikan dia kesal, gitu ya, sampai kemudian ya Umar itu mengatakan satu perkataan yang sampai Nabi itu kemudian paling nggak bisa tersenyum. Baru kemudian Nabi cerita kalau istrinya juga kayak begitu. Nah baru kemudian masing-masing itu mendatangi anak-anaknya. Umar mendatangi Hafsah. Dan nasihat Umar itu, kalau itu adalah idenya Aisyah, jangan pernah ikut-ikut. Ya kenapa? Karena Aisyah itu bapaknya Abu Bakar. Lah Umar itu levelnya nggak sebanding dengan Abu Bakar, dan dia Hafsah, sedangkan yang satu Aisyah, jangan ikut-ikutan gitu. Sama kayak kita misalkan, ya ada anak kok pinter banget, ya kemudian anak kita tuh nggak seberapa pinter, nggak usah ikut-ikutan yang pinter banget itu nggak belajar. Nah dia nggak belajar nggak apa-apa. Nah kalau kamu nggak belajar nggak bisa gitu ya. Nah itu akhirnya kemudian Hafsah dinasihati oleh Umar. Ya Aisyah kemudian dinasihati juga oleh Abu Bakar. Ya dan termasuk yang di surat At-Tahrim itu kan nanti yang disasar adalah keduanya itu. In tatuba ilallahi faqad zagat qulubukuma. Dhamirnya 2, karena Hafsah yang menjadi sumber awal, Aisyah yang menyebarkan. Baik, ala kulli hal, berarti Aisyah ini seorang yang punya jiwa kepemimpinan. Ya karena memang Nabi butuh, ya sebagai seorang Nabi,
Ya, maka Ummul Mukminin itu harus yang punya jiwa kepemimpinan, dan itu nanti ada di Bunda Aisyah. Baik, beberapa hal yang nanti berkaitan dengan Bunda Aisyah ya di dalam rumah tangga dengan Nabi. Kira-kira kalau perempuan itu suka main, wajar nggak? Istri tapi suka main sama teman-temannya, wajar ya? Jadi ngajak teman-temannya main ke rumah misalkan. Masih wajar kan? Enggak, itu dewasa atau anak-anak yang begitu? Dewasa juga. Jadi suka ngajak temannya ke rumah. Kan Nabi itu kadang mendapati ketika pulang ke rumah, kan di rumah Aisyah itu ada teman-temannya. Makanya biasanya kalau mereka lihat Nabi kan pada takut tuh mereka, pada segen. Tapi kadang oleh Nabi disuruh saja, udah lanjutkan saja gitu. Ya, karena memang ada kebutuhan. Ya, nah nggak tahu ini kita sebutnya kebutuhan anak-anak atau memang bahkan orang dewasa pun butuh itu. Butuh ya. Berarti untuk Aisyah itu udah nggak ada jiwa kanak-kanak kan? Memang butuh kan ya? Ya karena Nabi dapati itu. Jadi Aisyah biasa main dengan teman-temannya, kemudian bahkan Nabi suruh lanjut. Dan bahkan nanti Nabi perintahkan teman-temannya itu ya untuk datang ke rumah Aisyah untuk bermain. Nah, kira-kira mainannya apa ya? Nah, yang kasus boneka itu dikatakan ketika Nabi pulang dari Tabuk. Berarti tahun berapa? Pulang dari Tabuk, perang Tabuk. Sekitar 9 tahun ke 9 ya, 8 ke 9, paling nggak 9. 9 tahun itu usia Aisyah berapa? Di tahun ke 9. Ya, antara 17 atau 18. Ya, antara itu 17 atau 18. Nah, Nabi mendapati itu ada sesuatu yang tertutup. Ya, di salah satu tempat di rumahnya ada sesuatu yang tertutup, kemudian dibuka oleh Nabi. Nah, isinya itu tadi boneka anak-anak, ya boneka. Nah, kemudian Nabi kan bertanya ya tentang itu semua, dan Aisyah mengatakan ya itu anak-anakku, anak-anakku. Nggak ada anak beneran ya nggak apa-apa kan, boneka-bonekaan jadi anak. Nah, kemudian melihat itu yang di tengahnya apa, kok ada kuda, nah kok ada sayapnya. Nah, di situ kemudian Bunda Aisyah mengatakan, bukankah kudanya Nabi Sulaiman juga punya sayap? Punya sayap nggak kudanya Nabi Sulaiman? Wallahu a'lam. Ya, cuman ya tadi Nabi tidak menyalahkan dan Nabi tidak membenarkan dengan perkataan Bunda Aisyah itu. Nah, pertanyaannya, apa hukum boneka bagi perempuan? Kan katanya nggak boleh membuat patung misalkan. Kan boneka itu mirip dengan patung. Kalau nggak dimainkan? Nah, apakah yang demikian hanya khusus untuk anak-anak? Jadi ulama yang mengatakan nggak boleh, itu pun mengecualikan kalau tujuannya untuk pendidikan boleh. Dalilnya adalah kasus Bunda Aisyah. Tapi kalau kita lihat umurnya itu bukan anak-anak lagi, sudah besar. Jadi kira-kira kalau ummahat kok lihat boneka pengen beli, itu masih anak-anak atau enggak? Enggak. Nah, itu Bunda Aisyah yang demikian. Nah, menjadi satu hukum juga bagi kita, bahwasanya ya nggak ada masalah. Kan kadang yang kemudian hanya memahami nggak boleh di rumah itu ada patung, akhirnya semua boneka dibuang. Nah, kapan nggak boleh anak-anak itu main boneka? Kalau dia laki-laki. Nah, masa laki-laki main boneka kan, anak-anakan gitu. Ya, minimal robot lah kalau laki-laki itu. Ya, kalau perempuan boneka. Nah, ini pelajaran dari Bunda Aisyah. Baik, beberapa kasus yang terjadi ya di masa
kenabian yang paling masyhur adalah hadithul ifki. Ya, ketika Bunda Aisyah dituduh berbuat yang tidak baik dengan sahabat ya Safwan bin Mu'attal ketika tertinggal dari rombongan pasukan. Baik, pertanyaannya, kenapa perlu ada hadithul ifki? Dan hadithul ifki itu juga nanti menjadi dalil kalau Al-Quran bukan bikinan Nabi. Kan kalau Al-Quran bikinan Nabi, gampang, Nabi tinggal buat ayat, selesai. Tapi kan Nabi harus menunggu ya sebulan lebih. Dan bahkan itu konflik di antara para sahabat. Ya, bahkan Nabi di atas mimbar, ya kemudian bertanya kepada para sahabat. Kemudian respon sahabat apa? Sahabat yang dari Aus, ya sahabat yang dari Aus tahu dalangnya adalah ya orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka kemudian sahabat yang berasal dari Aus, karena Abdullah bin Ubay itu dari Khazraj. Ya, kalau seandainya dia itu dari kabilah kami, sudah akan kami eksekusi dia. Tapi lihat itu orang Khazraj yang melindungi orang munafik, jangan-jangan mereka munafik juga. Nah, itu akhirnya melebar kemana-mana kasusnya, sampai akhirnya ribut antara sahabat Aus dan Khazraj. Ya, oleh Nabi kemudian ditinggal begitu saja. Ya, karena memang biar tidak semakin runyam masalah. Dan ada masalah itu yang cara menyelesaikannya ditinggal. Justru kalau Nabi tungguin malah akan ribut para sahabat. Tapi ketika Nabi tinggal, ini nanti berhenti sendiri mereka. Nah, kira-kira apa umat yang bisa diambil kenapa harus ada hadithul ifki? Dan sisi baiknya buat Bunda Aisyah apa? Nah, ini bagian dari 5 pertanyaan yang diajukan. Baik, ada hadiahnya enggak? Baik, yang mau menjawab silakan. Kenapa harus ada hadithul ifki? Itu enggak enak banget loh. Itu Bunda Aisyah pun enggak tahu. Itu ya ketika tahu itu kan langsung minta dipulangkan. Dan sebelum tahu itu kan lagi sakit juga beliau dan tidak tahu kabar yang beredar. Nah, kenapa sampai kemudian Allah turunkan ayat juga untuk menjelaskan yang demikian? Baik, Abah Ummahat. Ya. Itu pakai mic-nya biar kedengar semua. Tuduhan perbuatan zina itu kan perbuatan dosa yang sangat besar. Dan efek dari zina itu juga nanti melebar kemana-mana gitu. Jadi ketika ada tuduhan terhadap wanita yang suci dituduh berzina itu bukan perkara yang sepele gitu di dalam Islam, tapi perkara yang sangat besar. Bahkan kan nanti diminta sumpah ya kalau tuduhan itu kemudian tidak ada saksi. Jadi memang bukan sesuatu yang main-main gitu, sesuatu yang sangat besar dan efek dari tuduhan itu juga akan sangat besar nantinya. Terus manfaatnya buat Bunda Aisyah apa? Dibebaskan dari tuduhan itu. Dari yang tadi orang itu merasa karena tertinggal itu kan kedua dengan suaminya, terus kemudian ada punya ganjing
kesaksian maupun dari pembelaan manusia, tapi justru Allah yang membela dengan menurunkan ayat khusus tentang hadis ini. Berarti layak bangga nggak Bunda Aisyah dengan tadi langsung dari Allah ya? Baik. Ya, dan memang demikian, dan ya termasuk hari ini ya, nanti kalau ada perempuan kok dituduh berzina, ya biasa saja. Bunda Aisyah juga pernah dituduh kok gitu loh. Dan di samping tadi ya langsung Allah Subhanahu wa taala berikan persaksian tentang kesucian Bunda Aisyah. Juga hari ini ada nggak orang-orang yang menuduh Bunda Aisyah dengan tuduhan buruk? Ada nggak? Ada. Bahkan mereka mengatakan Humaira itu bukan dari kata hamra. Kalau hamra kan merah. Jadi kenapa dipanggil Humaira? Karena putih kemerahan wajahnya. Nah, tapi mereka yang menuduh Bunda Aisyah itu mengatakan bukan dari kata hamra, tapi dari kata himar. Himar, tahu himar? Kan warna merah, ahmar. Itu kan ha mim ra. Himar juga ha mim ra. Dan mereka mengatakan Nabi manggil Aisyah itu ya Humaira itu bukan yang berwajah putih kemerah-merahan, tapi wahai keledai. Ya, itu tuduhan yang luar biasa. Nah, makanya mereka tanpa perlu dihukum oleh Allah melalui tangan orang lain, mereka sudah menghukum dirinya dengan setiap tanggal 10 Muharram mencambuki dirinya. Kan menuduh perempuan baik-baik zina itu kan tadi dipukul kan berapa kali? 80 kali. Dan gak perlu dipukul orang lain, memukuli dirinya sendiri tanpa dia sadari. Walaupun motifnya apa, ya tapi kan itu bagian dari hukuman dari Allah. Bayangkan kalau tidak ada haditsul ifki, kemudian golongan ini menuduh Bunda Aisyah. Dengan apa kemudian kita membela beliau? Cukup dengan ayat ini kita bacakan, selesai urusan. Kalau mereka tidak mengerti ayat ini, berarti mereka tidak beriman. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga Bunda Aisyah itu dan memberikan persaksian atas kesucian beliau tidak hanya di zaman itu saja, tapi untuk zaman-zaman setelahnya sampai hari kiamat. Karena akan ada kaum-kaum yang menjelek-jelekan beliau. Ya, sebut saja si A, bukan si B, bukan si C, dan bukan si D, gitu. Baik, ya satu pertanyaan sudah. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan ini barokahnya tayamum. Tahu tayamum? Ya, tayamum itu suci dalam debu. Ya, tayamum. Ya, itu zaman dulu gitu ya, zaman kecil. Jadi ketika Aisyah itu kehilangan kalungnya itu sempat beberapa kali. Nah, di satu momen Nabi itu memerintahkan sahabat untuk mencari. Nah, ketika mencari itu, akhirnya mereka tidak punya air untuk wudhu. Nah, sebagian kemudian menyalahkan Aisyah, tapi justru kemudian Allah turunkan ayat yang memerintahkan tayamum. Nah, sehingga disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada Aisyah yang menjadi sebab turunnya ayat tayamum. Kira-kira penting nggak tayamum? Kapan kita bertayamum? Hah? Kalau nggak ada air. Contohnya keadaan yang nggak ada air itu kayak gimana? Hah? Ya, misalkan seseorang itu di bis, ya kemudian nggak ada air nih, gitu. Kemudian tayamum dengan mukul-mukul ke kursi. Pertanyaannya, model tayamum yang begitu benar atau enggak? Memang ada debunya, emang bisa begitu.
Ya kalau model tayamum begitu diakui, nggak ada kasus di fikih itu namanya faqidu atau hurain, kehilangan dua alat suci. Ini saking kreatifnya orang Indonesia. Ya sampai tayamum dalam segala kondisi itu bisa. Padahal di fikih itu ada satu kondisi di mana seseorang itu nggak bisa pakai air, nggak bisa tayamum. Yang nggak bisa tayamum, kebayang nggak kondisi nggak bisa tayamum? Hah? Nah kalau pakai cara pandang kita enggak mungkin kan, bisa dalam kondisi apapun bisa tayamum gitu. Ya sudah begitu ada yang tayamum di kereta kakinya juga diusap juga. Nah nggak tahu itu ajaran siapa itu. Ya sudah begitu divideokan juga, diviralkan. Nah merasa pinter malah kelihatan ngawurnya. Nah nanti kalau di mazhab Syafi'i ada aturan untuk tayamum, nggak sembarangan. Ya termasuk tanah yang bisa digunakan untuk tayamum. Makanya kalau kemudian nanti belajar fikih Syafi'i itu nanti ada potensi ekonomi yang bisa tumbuh. Jual tanah tayamum. Jadi kalau bepergian itu bisa jadi bekal. Ya buat tayamum. Baik. Kalau berkaitan dengan sifat cemburu, kira-kira seneng nggak suami itu kalau istrinya cemburuan? Hah? Ya tergantung ya model cemburunya. Kalau normal sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau model Bunda Aisyah itu ada beberapa kasus kan yang menghancurkan tadi kiriman dari istri Nabi yang lain. Bahkan dalam satu momen dikatakan itu Ummu Salamah bawa wadah itu langsung diketok sampai hancur di depan orangnya. Ya kalau modelnya seperti Aisyah sih nggak apa-apa gitu. Kalau nggak kayak model Aisyah ya janganlah, kasihan suaminya. Jadi kalau kemudian nyari pembenaran, jangan Bunda Aisyah saja begitu kok gitu. Ingatlah perkataan Umar kepada Hafsah. Hafsah, kamu itu bukan Aisyah gitu. Nah itu Hafsah apalagi. Nah gitu. Nah itu artinya di balik ya keunggulan yang luar biasa itu tetap ada hal-hal yang memang ya butuh dipahami lah yang demikian. Ya cuman Nabi cara menyelesaikan gampang. Yang Nabi hanya mengatakan gharat ummukum, ya ibu kalian itu sedang cemburu. Dan Nabi perintahkan makanan yang jatuh itu dimakan para sahabat, sudah makan aja gitu. Ya belum lihat. Baik itu Bunda Aisyah dan beberapa hal yang kemudian beliau banggakan tadi. Ya beliau itu dipilih langsung oleh Allah untuk menikah dengan Nabi. Kemudian bahkan nanti Nabi ketika wafat itu kan minta dirawat di ya rumah Bunda Aisyah, dan bahkan dikatakan Nabi wafat di pangkuan Aisyah, dan sebelum wafatnya kan minta disiwakin, dan siwak itu kan biasanya digigit-gigit dulu ya untuk melembutkan bagian yang digunakan menggosok gigi. Nah yang melembutkan buat Nabi siapa? Pakai apa? Nah pakai giginya. Makanya beliau membanggakan ketika Nabi wafat itu ya air liur Aisyah itu bercampur dengan air liur Nabi dalam siwaknya itu. Kira-kira suaminya kalau digituin mau nggak Mas? Mas ini Mas, ya saya lembutin siwaknya gitu. Nah, Aisyah itu pernah bermimpi di kamarnya itu kejatuhan 3 rembulan. Apa tafsir mimpinya? Nah, akan dimakamkan di kamar Aisyah itu 3 orang yang istimewa. Ya kalau mimpi apa? Bulan jatuh di pangkuan itu apa maksudnya? Kan tadi bulan jatuh di kamar. Itu kalau bulan jatuh di pangkuan. Ya itu bukan mimpinya Aisyah, mimpinya istri Nabi yang lain. Yang sebelum nikah dengan Nabi, mimpi itu kemudian disampaikan kepada suaminya, ditampar sama suaminya.
Nah, itu nanti ada pembahasan. Karena suaminya tahu maksudnya apa. Itu arti mimpi itu apa? Ya, menikah dengan Nabi. Ya, dan siapa kira-kira yang bermimpi begitu? Itu Nabi Sofia. Kan suaminya Yahudi. Kan berarti suaminya tahu suatu saat Sofia akan beriman dan menikah dengan Nabi. Ya, dia nggak bakal ridho gitu. Nah begitu. Ya, mimpi ketiban rembulan atau ketiban koper yang berisi uang. Nah kemudian benar ya, nanti ketika Nabi wafat kan sahabat itu bingung Nabi dimakamkan di mana. Maka Nabi sahabat ada yang menyampaikan seorang Nabi itu dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Dan karena meninggal di kamar Aisyah sudah dimakamkan di situ. Itu khusus untuk para Nabi. Jadi dimakamkan di tempat meninggalnya. Kemudian tidak lama setelah itu kemudian Abu Bakar juga wafat, ya dimakamkan di situ. Kemudian nanti Aisyah itu sudah berazam, ya, karena di ruangan itu muatnya hanya 3 dan beliau ingin di sisa tempat itu untuk beliau sendiri. Nah hingga akhirnya nanti ketika Umar itu menjelang wafatnya itu kan meminta keluarganya untuk minta izin ke Aisyah apakah diizinkan dimakamkan di situ. Dan akhirnya Aisyah itu mengalah, padahal itu tempat yang sudah beliau siapkan untuk diri beliau sendiri. Dan akhirnya beliau berikan ya kepada Umar untuk Umar dimakamkan di situ. Nah sehingga memang arti 3 rembulan itu ya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dan ketika nanti sudah ada kuburan Umar, Bunda Aisyah ketika di rumah itu pakaiannya lengkap. Ya kenapa? Kan ada Umar. Ya kan ada Umar. Ketika masih Nabi dan Abu Bakar, ya beliau pakaian ya seperti wanita umumnya berpakaian di rumah. Tapi ketika ada Umar itu pakai pakaian sempurna, ya karena malu dengan adanya Umar. Kira-kira bisa lihat nggak orang yang sudah meninggal? Ya tapi ini kan bagian dari adab yang demikian. Baik, nah itu berkaitan dengan ya kenapa Umar akhirnya dimakamkan di sana. Nah terkait dengan keilmuan Bunda Aisyah, ya kira-kira dibandingkan dengan para istri Nabi yang lain itu kan luar biasa. Beliau sampai ke level mujtahid. Tidak semua sahabat itu levelnya mujtahid yang bisa berfatwa. Tapi untuk Bunda Aisyah ini levelnya sudah sampai berfatwa. Bahkan di masa ayahnya Abu Bakar beliau sudah berfatwa. Dan bahkan banyak hadis yang tidak dijangkau oleh para sahabat yang lain, itu yang meriwayatkan adalah Bunda Aisyah. Ya makanya nanti sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Ya kemudian nanti kan ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, tapi di deretan 7 besar sahabat yang meriwayatkan hadis itu ada nama Bunda Aisyah. Nah bayangkan kalau kemudian tidak Allah takdirkan Nabi menikah dengan Bunda Aisyah, banyak informasi yang kemudian tidak kita ketahui berkaitan dengan yang dilakukan Nabi di rumah beliau. Ya karena hanya istri Nabi yang punya akses untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan yang terjadi di rumah beliau. Nah, termasuk Aisyah itu jadi juru bicaranya Nabi ketika ada sahabiat yang bertanya, khususnya masalah berkaitan dengan perempuan. Kan ada perempuan yang nanya tentang haid. Ya, perempuan yang nanya tentang haid. Yang kemudian Nabi terangkan. Ya, kalau kemudian sudah bersih, ya sudah bersih, sudah mandi kemudian sholat. Nah sahabat itu masih nanya, tahu bersih itu kayak gimana gitu ya, sampai mendetail. Yaitu sampai kemudian Nabi sudah tidak bisa menjelaskan lagi. Yang menjelaskan siapa? Ya Bunda Aisyah. Jadi Nabi untuk sesuatu yang sensitif Nabi tidak menjelaskan yang demikian. Nah itu menjelaskan bagaimana kemudian kain ketika dimasukkan itu sudah tidak ada ya sisa darah sama sekali. Nah itu berarti sudah suci. Nah bayangkan kalau tidak ada Bunda Aisyah, ya sulit untuk menjelaskan hal-hal yang demikian. Baik, nah kemudian ketika nanti Nabi sudah wafat,
Kapan Bunda Aisyah meninggal? Di tahun berapa? Ada yang mengatakan di tahun 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59 Hijriyah. Berarti di masa kekhilafan siapa? Nah, di masa kekhilafan Muawiyah. Karena Ali bin Abi Thalib itu kan berakhir di 40 Hijriah dan Muawiyah itu 20 tahun berkuasa. Berarti itu di masa Muawiyah. Nah, salah satu yang masyhur ya ketika Nabi sudah wafat itu adalah perang Jamal. Perang Jamal, perang antara ya Aisyah dengan pasukan Ali. Nah, sebagian akhirnya mengkait-kaitkan masalah pribadi antara Aisyah dengan Ali. Kan ketika hadithul ifki, Nabi kan bertanya kepada sahabat. Ya, termasuk Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Nah, ada yang kemudian mengatakan, ya Aisyah itu seorang yang baik, nggak mungkinlah melakukan yang demikian. Nah, Ali bin Abi Thalib melihat kesedihan Nabi kan luar biasa, sehingga redaksi yang dipilih oleh Ali, wahai Rasulullah, ya masih banyak wanita yang lain. Maksudnya apa? Bukan menuduh Aisyah, bukan. Ya maksudnya nggak perlu bersedih sampai seperti itu. Kalau ingin wanita yang lain juga masih banyak gitu loh. Nah, tapi kalimat yang demikian itu nanti dipelintir oleh sebagian kalangan dengan mengatakan Ali dengan Aisyah itu masih konflik gara-gara kasus itu. Sampai nanti ketika terjadi kasus itu, ya di masa kekhilafan Ali, ya Aisyah menyusun kekuatan untuk merangi Ali. Ya tidak ada yang demikian. Dan kalau kemudian kita pahami kenapa ada ya perang Jamal itu. Nah, sebetulnya perang Jamal itu adalah upaya Aisyah dengan Zubair, kemudian dengan Talha untuk memerangi orang-orang yang membunuh Utsman. Nah, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kan tidak bisa membiarkan yang demikian, karena kisos itu hanya boleh dilakukan ya oleh pihak yang berwenang, pihak pemerintah, yang dalam hal ini adalah Ali. Nah, maka pasukan Ali itu sebetulnya hanya mencegat agar ya pasukan Aisyah itu tidak menyerang ya kelompok tersebut. Nah, tapi ya akhirnya justru terjadi konflik dan memang sengaja orang-orang yang membuat kerusuhan itu menyusup di pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Kemudian mereka nanti membunuh sebagian pasukan Aisyah dan mengatakan yang melakukan adalah pasukan Ali. Membunuh pasukan Ali yang mengatakan pasukan Aisyah, sehingga terjadi peperangan itu. Nah, ala kulli hal ada hikmah di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Kira-kira hikmahnya apa? Kira-kira apa hikmah adanya perang Jamal? Kan lagi-lagi setiap yang terjadi pada Bunda Aisyah itu barokahnya sampai ke kita loh. Tadi hadithul ifki kita bisa dapat ayat untuk membungkam orang-orang yang menuduh Bunda Aisyah dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya, kemudian hari ini misalkan sulit untuk pakai air, tadi ada tayamum juga. Kemudian banyak riwayat hadits yang juga berasal dari beliau. Nah, kira-kira manfaat kita dari adanya perang Jamal apa? Manfaat buat kita. Silakan Ummahat, ini pertanyaan kedua. Dan kalau nggak ada perang Jamal, repot urusan kita hari ini. Ya, repot urusan kita hari ini. Baik, ada yang mau menjawab?